Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga pertama sabar, Pak. Kalau kita doa sabar, kita punya hajat sabar, insya Allah Allah pun tahu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Kedua, bagaimana caranya? Wassalah, minta tolongnya ketika kita sedang dalam kondisi sholat. Sabar memang doanya. Kita mau minta apa, kita punya hajat apa, sabar. Tapi insya Allah Allah katakan dalam ayat Al-Quran bahwasanya ya, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan ijabah doa tersebut. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka Allah akan ijabah. Wa in ista'adzani la'idzabahu. Kalau dia ingin minta pertolongan maka Allah akan lindungi dia. Jadi apapun permintaan yang dikabul, dia minta perlindungan juga dijabah. Itu tanda-tanda kekasih Allah atau min auliya Allah. Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah kalau suka kepada seseorang, dia manggil malaikat Jibril. Allah katakan inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbu Jibril. Sesungguhnya aku suka kepada si fulan, maka sukailah dia. Maka malaikat Jibril menyukainya. Sampai summa yuqalu fis sama, kemudian dia memanggil penghuni yang ada di langit, maksudnya adalah malaikat. Fa yaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu wa yuhibbu ahlus sama. Sesungguhnya Allah menyukai si fulan, maka sukailah dia, maka menyukailah oleh orang-orang yang penduduk yang ada di langit. Selanjutnya adalah kalau Allah suka kepada seorang hamba, Allah itu memanggil malaikat Jibril. Jibril, saya suka kepada hamba ini. Maka Jibril pun ketika Allah suka, Allah senang kepada kita, maka Jibril pun menyukai. Sampai Allah panggil tuh ahlus sama, para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit, bahwasanya Allah suka kepada si fulan, maka malaikat pun suka kepada orang tersebut. Begitu sebaliknya, kalau Allah sudah murka kepada seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, aku benci sama orang ini. Sampai malaikat Jibril pun benci kepada tersebut, sampai kepada para penghuni yang ada di langit. Jadi murkanya Allah, begitu juga ridhonya Allah, malaikat dan penghuni langit pun itu sama. Jadi kita kalau mau disukai Allah, kita mau disukai malaikat, kita mau disenangi oleh malaikat Jibril, ya, maka perbanyaklah untuk melakukan amaliyah yang sifatnya sunnah. Maka itulah menjadi tanda bahwasanya ketika orang melakukan hal-hal yang wajib ditambah hal-hal yang sifatnya sunnah, maka Allah akan suka kepada kita. Contoh yang konkret, kita kalau malam-malam bangun jam 3, setengah 4, ya, itu menyusul itu kita bangun. Itu tandanya apa? Allah ingin kita melakukan ibadah, Pak. Jangan ketika kita bangun setengah 3, setengah 4 cuman kencing doang, habis itu apa? Tidur lagi. Nah, kita itu sebetulnya nggak sadar bahwasanya ketika kita sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hidayah itu kita jaga. Kita disuruh ngaji, diringankan kaki kita datang ke majelis taklim, dilihatkan kita untuk belajar dan terus mengaji mengharapkan ridho Allah. Itu sebetulnya Allah sudah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Maka sering saya katakan, di Madinah ada yang namanya Rodo. Rodo itu salah satu tempat yang mustajab, tempat yang dimana kalau kita berdoa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kata Rasulullah, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan rumah Nabi, di antara rumahku dan mimbar Nabi ada satu tempat namanya Rodo. Itu di Madinah. Orang berebut masuk ke situ, Pak. Sampai di situ ada keistimewaan, ada tiang namanya Ustuana Aisyah. Di tiang Ustuana Aisyah itu orang berebut sholat di situ. Apa alasannya? Karena Nabi sering melakukan sholat dan ibadah di situ. Itu di kota Madinah orang berebut. Di kampung luar itu Rodo juga ada. Rodo ada. Apa kata Rasulullah? Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati Rodo, maka hendaklah mampir. Apabila kalian melewati taman surga, maka hendaklah singgah.
Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu riyadul jannah? Apa itu rodo? Sahabat nggak tahu karena rodo adanya di kota Madinah. Sama kayak kita. Kita tahu nggak taman surga, Pak? Nggak tahu. Kalau kita tahunya taman anak-anak. Ya. Itu di zaman Rasulullah sahabat bertanya, apa kata Nabi? Yang namanya rodo hilang zikir. Tempat perkumpulan di mana diajarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pengajian, majelis taklim, masjid, mushola yang dipakai untuk ngaji, itu namanya rodoh. Bedanya kalau rodoh di Madinah orang berdesakan untuk masuk. Tapi kalau rodoh di kampung kita cuma sendalnya doang tuh, sampai luar-luar. Ya, padahal itu namanya rodoh. Maka orang yang ngaji, orang yang belajar, doanya lebih cepat diijabah dibandingkan orang yang tidak ngaji. Ya. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya rodoh, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik rodoh secara hakikat yang berada di kota Madinah ataupun rodoh yang Nabi katakan di mana tempat itu diajarkan Al-Qur'an, diajarkan Al-Hadis, diajarkan kebaikan, itu juga disebut namanya rodoh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah tentang mengenai tanda-tanda Allah cinta kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita berupaya menjadi hamba Allah yang dicintainya, sehingga doa kita, hajat kita, kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.